Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menjaga diri untuk menjadi lebih sehat. Untuk pelajaran kali ini nanti kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Namun anak-anak, untuk memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan ini nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak semuanya, bahwa untuk kali ini kita akan membahas bab yang kedua, yaitu tentang mobilitas sosial, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Silakan disiapkan buku paketnya dan juga buku tulis kalian untuk menulis hal-hal yang perlu kalian tulis. Nah, pengertian mobilitas sosial itu apa? Kemudian bagaimana orang itu bisa memobilisasi dirinya sendiri? Orang-orang sukses itu bukan harus berasal dari keluarga yang sukses, tetapi bisa juga dari keluarga yang sederhana tetapi kerja keras, semangat belajarnya tinggi, akhirnya menjadi orang yang sukses. Itu contoh dari mobilitas sosial. Ya. Oke, kita mulai saja mobilitas sosial. Nah, pada gambar di situ, semoga kalian besok semua bisa meraih pendidikan yang tertinggi, bisa wisuda seperti pada gambar yang ditampilkan di situ. Ya. Lanjutnya tentang pengertian mobilitas sosial. Ya. Pengertian mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari posisi yang satu ke posisi yang lain. Ya. Jadi perpindahan posisi seseorang. Misalnya, ya, ada seseorang yang tadinya menjabat hanya sebagai kepala dusun, kemudian pada pemilihan kepala desa, beliau terpilih menjadi kepala desa. Itu namanya sudah termasuk mobilitas sosial. Ya, sekali lagi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari posisi yang satu ke posisi yang lain. Ya, lanjutnya. Nah, untuk bisa berubah dari posisi yang satu ke posisi yang lain itu bisa bertahap. Tahap pertama, tahap kedua, dan selanjutnya. Seperti sekarang ini kalian sekolah itu antara lain untuk mobilitas sosial. Kalau sekarang kalian hanya seorang pelajar, besok sukses bisa menjadi seorang pengusaha, besok sukses menjadi seorang dokter, besok sukses menjadi seorang manajer, itu namanya sudah melakukan mobilitas sosial. Ya. Nah, coba perhatikan pada gambar di bawah ini. Pada gambar itu, apa yang kalian lihat? Ini anak yang sangat semangat untuk berangkat ke sekolah. Dengan menggendong tas seperti itu, kalian sudah bisa mengetahui, oh, anak ini mau sekolah. Gitu.
Nah, coba tuliskan 5 kalimat untuk menceritakan gambar yang ada itu. Cukup 5 kalimat saja. Nah, ya. Jadi ceritakan dulu. Kemudian pertanyaannya, apakah gambar tersebut ada kaitannya dengan mobilitas sosial? Ya. Nah, itu nanti silakan kalian tulis jawabannya di buku tulis kalian. Begitu anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama adalah mobilitas vertikal. Vertikal itu gerakannya ke atas dan ke bawah. Ada yang ke atas atau ke bawah. Itu namanya mobilitas vertikal. Apa itu mobilitas vertikal? Ya, mobilitas vertikal itu adalah perpindahan seseorang dari posisi yang satu ke posisi yang lain. Posisinya itu ya bisa ke bawah, bisa juga ke atas. Ya. Maka mobilitas vertikal itu ya nanti ada mobilitas yang horizontal, ada yang vertikal. Kalau vertikal itu atas dan bawah. Nanti kalian akan mengenal ada mobilitas ke atas naik dan mobilitas ke bawah. Kemudian ada juga mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal itu posisinya sejajar. Misalnya seorang guru pindah mengajar di tempat yang lain. Itu namanya mobilitas horizontal. Tapi kalau seorang guru pindah kemudian menjadi kepala sekolah, itu namanya mobilitas vertikal naik. Gitu. Ya, nih. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan yang sama, sejajar. Contohnya di sini kalian perhatikan itu ada seorang ya. Ada seorang wartawan ya. Seorang wartawan dari RCTI pindah ke wartawan di Metro TV. Itu dia berarti mobilitas horizontal. Pindah tetapi dalam posisi yang sama. Itu namanya mobilitas horizontal. Ya. Kita lanjutkan, perhatikan di sini ada perbedaan atau ada dua gambar yang berbeda. Ini yang warnanya hijau, ini Jokowi dulu adalah seorang wali kota Solo. Kemudian menjadi gubernur DKI dan sampai sekarang menjadi presiden RI. Ini namanya mobilitas vertikal naik atau social climbing. Nah, kemudian yang gambar sebelahnya ini Putra Nababan, ini seorang reporter wartawan dari RCTI pindah ke Metro TV tapi masih juga menjadi wartawan. Maka Putra Nababan ini termasuk mobilitas horizontal. Nah, perhatikan gambar itu, perbedaannya apa? Kalian harus bisa menemukan. Ya, kemudian kita lanjutkan faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor struktural. Ya. Kemudian ada juga yaitu faktor individu. Ya. Ada faktor sosial, ada faktor ekonomi, ada juga faktor politik. Ya, faktor pendorong. Ya. Silakan kalian nanti bisa membaca lebih lanjut pada buku paketnya. Kita lanjutkan.
faktor pendidikan itu juga dapat menjadi pendorong mobilitas sosial. Oke, kita lanjutkan. Faktor penghambat mobilitas sosial itu apa saja yang dapat menghambat? Ada dua faktor yang menghambat mobilitas sosial. Yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua adalah diskriminasi. Kalau kemiskinan ini sebenarnya tidak mutlak. Ada juga orang yang hidupnya sederhana tapi semangatnya untuk mobilitas sosial itu tinggi, akhirnya menjadi orang yang sukses. Tapi manakala kemiskinan itu dijadikan sebagai alasan untuk tidak berkembang, ya bisa saja. Mungkin di antara kalian nanti ada yang berpendapat bahwa orang tua saya hanya seorang buruh misalnya. Kemudian kalian tidak ada semangat, maka tidak akan terjadi mobilitas sosial. Justru sebaliknya, kondisi seperti itu harus menjadi semangat bagi kalian. Ada juga diskriminasi, ini bisa menjadi penghambat. Maksudnya, ya diskriminasi itu membeda-bedakan. Tapi kalau sekarang saya kira itu tidak ada lah diskriminasi. Semua memperoleh hak yang sama, kesempatan yang sama. Nah, saluran mobilitas sosial itu bisa dilakukan lewat mana saja. Yang pertama adalah jelas pendidikan. Seperti kalian sekarang, sekolah, orang tuamu itu berharap dengan sekolah ini kalian nanti bisa menjadi orang yang sukses. Silakan tanya kepada orang tua kalian. Mereka menyekolahkan kalian pasti berharap kalian menjadi orang yang sukses. Maka sekolah ini harus dilakukan secara serius. Kemudian organisasi politik juga bisa menjadikan mobilitas sosial mereka menjadi lancar. Contohnya saja, untuk menjadi seorang bupati, maka harus terjun ke dunia politik. Tanpa melalui dunia politik itu, tentunya tidak akan terpilih menjadi bupati. Kemudian organisasi ekonomi, ya banyak orang yang ikut organisasi ekonomi menjadi pengusaha yang sukses. Kemudian ada juga organisasi profesi. Seperti saya seorang guru, maka saya menjadi anggota dari PGRI. Di dalam PGRI itu nanti kita bisa mengembangkan profesinya dan juga mendapat informasi yang sangat bermanfaat bagi profesi saya sebagai seorang guru. Ya. Nah, kemudian dampak mobilitas sosial itu apa saja? Ya, yang pertama, mendorong seseorang untuk maju. Bisa melihat orang lain sukses, maka ada juga orang yang dia juga bisa sukses, mengapa saya tidak? Kemudian mempercepat perubahan sosial yang kedua. Kemudian yang ketiga, meningkatkan integritas sosial. Kemudian selanjutnya, terjadinya konflik. Ternyata mobilitas sosial itu ada yang positif, ada yang negatif dampaknya. 1, 2, 3 tadi itu yang positif, sedangkan yang negatif yaitu terjadinya konflik dan juga gangguan psikologis. Misalnya ada seseorang yang tadinya menjabat misalnya manajer, tapi kemudian diganti, maka dia bisa terjadi gangguan psikologis. Ya, ya begitu anak-anak ya. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang mobilitas sosial. Silakan nanti kalian membuka buku paketnya. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, bisa diperjelas. Tadi ada beberapa pertanyaan di depan. Tolong nanti bisa dikumpulkan setelah kalian mengerjakan. Ya, demikian anak-anak ya. Saya akhiri. Sekali lagi, kalian harus tetap semangat belajar, apalagi kuota gratis juga sudah dibagikan.
Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.